Siantar men, anak siantar doa wito, kalau bicara tentang cinta setia doa. Punya jutaan pengikut, dikenal dengan pembawaan ngamuk-ngamuk. Siapa sekarang yang tak kenal dia? Marcel Widianto, Valentino Simanjuntak mengajak semua pemirsa dan good citizen dari Posisi Today News memberikan aplaus untuk Jenda Munte. Iya tuh. Jamilah, bintang film India. Kacau ini udah. Ini acara apa nih kok Batak semua di sini? Acara rohani ya? Acara rohani. Enggak, ini acara outboundian. Outboundian dan kasihan. Judul lagunya Outboundian. Iya, apa artinya itu? Sebenarnya lebih tepat. Seharusnya. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang aksara Batak. Enggak juga. Bukan. Au si jara jiri. Tilo, sada tilo. Jadi hamu tulang dohor amang sesamosir. Roma ro. Enggak dengar. Jadi begini Marcel. Ih, kok jadi Batak? Karena Kan cuma memang dua Batak. sifat manusia di dunia. Apa itu, Bang? Satu baik, Satu bayi? kedua Batak. Yang mengejutkan, Iya. ternyata kawanku ini di lapangan Celebrities Football Club berposisi sebagai striker. Striker. Kalau menendang bola tidak mau melihat lurus. Kenapa memang? Dia suka memalingkan kepalanya ke arah kameramen. Baru kakinya ke depan. Oh. Mungkin karena memang dulu kehidupannya waktu jadi wartawan suka yang miring-miring. Bisa dapat ya pembukaannya ke situ ya. Bener pernah wartawan, Le? Pernah Bang. Oh iya. Pernah. Malah mungkin itu yang menjadi profesi seriusnya kau sebelum jadi konten kreator. Iya. Aku Infotainment kan? Enggak. Bukan, beda. Beda. Itu kehidupan artis. Aku lama di kriminal, Bang. Memang penempatan atau memang pernah sekolah kriminologi atau sekolah wartawan atau apa? Kalau aku sekolahnya dulu kuliahnya jurnalistik. Oh memang jurnalis. Jurnalistik kan di UKI. Di UKI-nya sendiri udah paham lah ya kan. Dunianya memang keras dan kayaknya kantorku ngeliat pas pertama kali masuk jadi wartawan, oh kau kayaknya cocoknya di kriminal, langsung ditaruh di kriminal. Wow, itulah sesuai passion ya. Iya, dan Sesuai sesuai passion. jurusan juga ya. Betul. Sama sesuai muka. Iya. Muka. Pernah kau disangkain kau yang kriminal waktu kau wawancara orang? Pernah. Nggak usah tanya. Kamu komplotan kan? Pernah, tapi polisi bener? yang ngira bukan TSK sih, tapi maksudnya dianggap bukan bagian dari wartawan gitu loh, Serius? dilarang. Aku pernah dilarang sama polisi, pernah diseret ditarik keluar dari mobil damkar sama provos. Karena kamu berenang di damkarnya. Ngapain aku berenang di situ? Nggak boleh deh gitu. Bukan dong. Jadi akhirnya kenapa dikeluarin dari damkar? Karena aku waktu itu mau masuk komplek lokasi jatuhnya pesawat, tapi nyamar lah ceritanya. Cuman ketahuan nggak cocok juga jadi damkar, nggak cocok jadi wartawan gitu. Jadi akhirnya ditarik itu. Ditarik. Keluar dari kamu area. kamu mau coba-coba di sini katanya gitu. Udah aku takut. Tapi kau langsung dari Sumatera atau kau udah di sini? Aku lahir besar di Siantar, Bang. Oh, Siantar men, anak siantar doa wito, kalau bicara tentang cinta setia doa. Sah ya, aku Siantar kali ya. Bagus banget. Jadi patokannya apa kalau nyampe Siantar? Apa? Kalau jammu sudah tiba-tiba bangun sudah tidak ada, sudah sampai itu Siantar. Itu sampai. Katanya. Katanya. Dulu itu Bang dulu. Sekarang dulu. Siantar udah aman lah. Dulu memang ada yang kayak gitu. Center udah top kan sekarang. Bukan. Siantar top. Siantar Ada. top. Tapi kalau boleh tahu apa pengalaman ketika kamu jadi wartawan kriminal yang bisa dibilang ini gak pernah dialami orang lain? Aku pernah ngobrol sama kaki manusia, Sel. Potongan kaki. Jadi dulu ada kepercayaan di kalangan teman-temanku ya. Aku nggak tahu mungkin di komunitas wartawan yang lain ada
kepercayaan itu, tapi di kalangan teman-temanku kita percaya kalau ada pembunuhan, mayatnya ditanya siapa pelakunya, itu akan cepat terungkap. Hah? Ada kepercayaan itu, ada kepercayaan itu. Terus? Nah waktu itu kebetulan yang baru ketemu itu sama aku tuh baru potongan salah satu kaki, itu korban mutilasi di tol Jakarta Cikampek. Kau yang nemuin? Enggak, polisi yang nemuin, bukan aku Ya, lah. katanya yang ditemukan oleh aku. Bukan, maksudnya waktu itu polisi yang nemuin, nemuin terus aku datang ke lokasi sama polisi tadinya. Kaki kiri kaki kanan. Lupa aku, kayaknya kiri tuh. Kenapa? Soalnya Ada ada L. cincinnya di sini. Enggak lah, enggak ada patokan kiri atau kanan, kau langsung kau pancing-pancing, aku lagi mau ngobrol ini. Ya, sabar Jangan dulu. sampai kau keluarkan dia marah-marahnya dulu. Iya, sabar. Saya naibain alaku, pal-palin aku. Oh, tuh, coba lo denger tuh. Iya, mukanya kayak adudu ya. Terus akhirnya gimana? Kamu Nah, tanya. kan, itu kan nama polisi. Ah. Terus tiba-tiba polisinya dapat informasi di HT bahwa ada potongan tubuh lain yang ditemukan di kilometer yang berbeda. Ah, Oh, mutilasi nih ya. Iya, mutilasi. Polisi bilang, "Mas, ini kepalanya udah ketemu. Mas, tolong di sini dulu, nanti ada ambulans, tolong dicegat biar nanti ambulans angkut." aduh Tuhan. Nah, aku ditinggal di situ. Sendiri, berdua lah sama kaki itu. Ay Tuhan. Itu pelakunya waktu itu orang Batak tuh kebetulan. Aduh. Saat itu. Udah, ya itu aku tanya siapa pelakunya. Dijawab. Ya kalau dijawab aku yang mungkin meninggal habis itu langsung. Ya kan cuma nanya doang. Masa dijawab? Dijawab apa ditendang waktu itu? Sama Berarti kaki. kalau kriminal, wartawan kriminal yang serem-serem gitu ya. Ada momen-momen Pembunuhan, ya. terus mungkin juga tabrak, apa nama yang dibunuh-bunuh gitu kan? Iya, ada pembunuhan udah banyak macam modus lah, Iya aku kan? tahu. Terus juga kayak perkelahian, terus geng. Dulu kan Jakarta Timur juga sempat ada Tawuran-tawuran. geng motor tuh, geng-geng Iya. remaja yang geng motor kayak gitu. Nah, aku juga itu biasanya ikut sama. Gengnya. Enggak lah, ngapain aku ikut sama gengnya. Mungkin mendalami apa. Ditangkap pengambarita nanti aku. Tapi kalau Pak ini balik lagi ke pembunuhan Bang. Suka kebawa ke mimpi gak sih? Ngelihat begitu. Aku sih enggak, cuman teman-temanku yang bisa ngelihat tuh Sel. Mereka sering bilang kalau aku tuh pulang dari tempat liputan tuh suka ada yang ikut. Karena kau ojek waktu itu bagaimana? Kau kesini kayaknya ngundang aku emang buat bikin aku mancing marah ya. Nanya doang. Suka Enggak. ada beneran ini? Iya beneran, suka ada cewek, suka ada anak kecil, Takut. kayak gitu. Tapi menikmati di wartawan kriminal. Aku menikmati proses pekerjaannya sih Bang, kayak maksudnya kita ikut menginvestigasi, ikut dalam misterinya, ikut menebak. Ini nanti kira-kira pelakunya ketangkap nggak? Kayak yang itu mutilasi itu sebenarnya 99% tidak terungkap harusnya. Terus? Tapi ternyata itu terungkap kurang dari 24 jam. Karena? Karena kalau mutilasi itu biasanya pertama untuk identitasnya kan udah susah. Kebetulan waktu itu juga potongan tubuhnya juga udah busuk. Nah itu kan susah diidentifikasi. Sidik jari, terus muka juga waktu itu sudah hancur. Nah ditambah pelakunya ternyata adalah suami korban. Sementara kan kalau ada mayat itu biasanya kalau identitasnya nggak ada, polisi akan bikin pengumuman dulu kan. Kalau ada yang keluarganya hilang, lapor. Nah ini kan sulit untuk keluarganya lapor karena pelakunya adalah Keluarga orang terdekat. sendiri. Ya dulu waktu itu tebakan kita, wah ini sulit nih, identitas nggak ada, terus Keadaan udah nggak bisa. tidak dikenal juga. Ya udah ini bakalan kayak kasus-kasus lain yang akan ketutup. Ternyata enggak. Ketahuannya malah dari Ketahuannya adalah ada saksi yang ngelihat di subuh-subuh tuh ada saksi yang ngeliat ada mobil angkot waktu itu yang ngebuangin bungkusan hitam di tol. Oh. Jadi lu akhirnya mau nggak mau juga ikut kayak yang menginvestigasi ataupun juga berkesimpulan, mencoba mencari connecting the dot gitu. Betul, kan. kita ikut ngumpulin puzzle. Iya kan? Sama kan terkadang juga teman-teman dari penyidik kepolisian kan juga nggak mau diganggu kan. Ah. Ketika mereka sedang bekerja, wartawan kan seringkali pengen buru-buru Iya. kan. Ini apalagi nih saksinya, apalagi buktinya. Nah polisi kadang nggak mau diganggu. Nah Kalian kita sendiri. akhirnya nyari sendiri. Kayak Nah berarti gitu. kalau melihat sekarang rame lagi, menurutmu memang Jessica nggak? Jamila Jamila, bintang film India.
Kan wartawan kriminal. Iya. Boleh dong aku dengar point of view-nya. Iya, kalau ngomong Jessica berarti Kan point of view. Iya benar. Sekarang tuh duduk skena kan begini kan? Iya, duduk anak Ini skena. udah bukan duduk Vincent lagi. Ini duduk skena. Bukan, ini duduk Ayah Mirna. Oh. Aku mau tahu Si nanti yang ini omnya. diedit nggak ya? Yang ini Ya. diedit aku mau tahu Kalau nih. secara engkau pengalamanmu wartawan kriminal melihat ini bagaimana? Apalagi dengan sekarang ternyata muncul lagi dengan apa ya cerita-cerita Ya asumsi mungkin publik yang kan baru ya. sebenarnya. Kau tim siapa? Sebenarnya kalau pertama kalau di jurnalis itu yang pasti yang paling penting adalah kita tidak boleh berpihak kepada siapapun. Siapapun. Iya. Nah dan pasti Bang Valen juga sebagai praktisi hukum tahu bahwa sebenarnya keputusan hakim itu adalah sudah mutlak Inkrah. dan kita tidak bisa lagi mengganggu-gugat keputusan hakim itu dalam hukum itu udah pasti. Cuman kalau kita cuman ngikutin Beritanya? asumsi publik lah Oke. sebenarnya kita nggak bisa bilang berita karena lebih banyak di media sosial kan itu beredar ya pasti ada variabel kenapa Jessica tidak bersalah dan ada variabel kenapa Jessica bersalah. Variabel Jessica bersalah adalah sudah pasti itu sudah diuji di persidangan sudah pasti itu Jessica bersalah. Iya. Tapi kenapa Jessica tidak bersalah ya ini adalah asumsi-asumsi publik yang bilang bahwa tidak ada dua alat bukti. Kapan racun dimasukkan Secara Iya. pasti. tidak ada Saksi otopsi. reportasi. Enggak, karena waktu ini tuh kau udah jadi wartawan belum? Aku waktu itu lagi istirahat Bang, lagi istirahat. Tapi kan berarti ikut dulu lah. Aku ngikut dan aku Rame lah ya. waktu itu kebetulan aku lagi di Siantar, lagi pulang. Oh, Siantar men, Siantar men, anak Siantar doi itu. Sabar, Kalau sabar. bicara tentang cinta setia doang. Nah, patokan orang kalau nyampe Siantar tahu nggak Sel? udah. Jadi ulangin lagi. Udah. Callbacknya kepanjangan Iya, udah. callbacknya. Tapi kuping kanan kamu jelek. Beda Aku episode. tahu tuh, aku tahu tuh yang Beda, itu. beda. Beda episode. Tapi berarti apa ya? Gua dengar kan justru karena ngejagain mama jadi malah Betul Bang. beralih profesi. Betul. Bener itu. Betul Bang. Kenapa Mama? Jadi di tahun 2017 itu mama ada saraf kejepit, Aduh kasihan. terus juga ada masalah di jantung, ada diabetes juga, sama masalah lambung. Yang mana nih obatnya kontradiktif sama semua penyakit nih. Saling bertentangan. Kayak obat anti nyeri saraf kejepit itu adalah Mengencer darah, enggak? ada pengencer darah untuk jantung. Duh. Nah untuk ngilangin nyeri itu obatnya keras Bang, dan itu ngantem lambung. Sampai dokter juga bilang, aduh mas ini kita udah Semaksimal mungkin. semaksimal mungkin. Akhirnya mama cuma bisa tidur di tempat tidur. Sementara kan aku memang sejak kecil udah berdua sama mama Bang. Jadi aku anak tunggal dan memang dari aku kecil udah single fighter lah, single mom mamaku nih. Bapak kemana? Bapak ini jadi acara sedih loh nanti. Gak apa-apa, udah ceritakan aja. Terakhir loh. Udah. Enggak. Bapak Bapak kemana? Di Siantar. Siantar men. Siantar men, anak Siantar doa itu mau bicara tentang cinta setia doang. Tapi bokap di mana kalau boleh tahu? Bokap udah bisa sekarang tinggal di daerah Tangerang. Tapi mama sehat sekarang. Sehat. Oh. Nah 2017 itu cuman bisa. Sebentar. Kan berarti kan ngejagain mama kan? Betul. Kenapa kok nggak jagain bapak? Bapak sehat Bang. Oh, Bapak sehat. Bapak sehat. Kenapa? dan Bapak sehat ya. Tapi udah rekonsiliasi. Sudah Bang. Sudah. Makanya Kapan itu terjadi rekonsiliasi? aku rekonsiliasi sama bapak itu 2018 apa 2016 lah. Jadi waktu nonton agak lain itu relate lah ya. Oh, Apa? relate. Agak lain. Apa Iya. namanya filmnya? Ngeri-ngeri sedap. Iya. Sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Itu relate sama semua orang Batak menurutku. Betul aku bilang Iya. sama bapak kan. Betul. Nah kan si loloknya belum beres sampai sekarang sama bapaknya. Kok tidak ikut yang itu? Nggak apa-apa. Aku Iya. sampaikan abangnya juga kok. Oh, abangnya juga. Abangnya. Makanya dia bilang, bentang-bentang udah bayan lo katanya gitu. Yang dia nggak tahu abis nonton itu aku bayan sekarang berantem lagi. Tapi masalah orang Makanya Batak sama kayak- bapaknya banyak kali loh Bang. Iya. Karena memang keras sekali kan karakter bapak di orang Batak ini keras dan memang kebetulan secara adat juga ya banyak hal-hal yang akhirnya bertolak belakang secara pribadi. Apa yang membuat bertolak belakang? Kelakuan bapak yang kayak gimana? Ya sebenarnya Emang didikan, cara mendidik biasa gitu. Sering sama bilang- isi kepala Bang. Iya. Isi kepala orang Batak ini memang susah disatukan. Jangankan anak
sama bapak maksudnya yang hidup kecil dari sama-sama juga abang adik juga bisa kayak begitu. Oh iya, itu justru normal berarti. Kalau terlalu rukun justru kurang normal jadi orang betul. Batak menurutku. Nah rekonsiliasi itu siapa yang memulai duluan? Rekonsiliasi aku bang. Malah Aku. kau. Aku yang Kau ajak ngomong orang bapak. aja makan di Lapo, ngobrol, terus sejak itu juga jadi bapakku tuh sempat jadi ojol gitu bang. Sian. Ojol yang nganter barang bukan nganter orang. Oh, jadi nggak ketemu kamu ya? Nah dia kan di Tangerang, sering kali dia nganter barang itu sampai Cilengsi. Aduh, kasihan. Terus jam 11 malam dia baru Dari mana Lale tahu? dia ngubungin aku bang. Oh ngubungin. Cerita lah dia. Cerita bapak habis ngantar barang di Cilengsi tapi bapak nggak bisa nih pulang ke Tangerang. Boleh nggak bapak tidur di rumahmu? Aduh, kasihan. Oh datang aja pak, gue bilang. Datang. Ya udah dari situ sering lah akhirnya datang terus ngobrol dan ya aku bilang aku fair-fairan sama bapak waktu itu pak. Aku udah ampunin bapak, aku sudah maafkan bapak dan ya kapanpun bapak untuk bisa, wah ini aku nggak pernah ngomong di tempat lain loh bang. Kapanpun bapak perlu aku ya hubungin aja. Itu pas mau ngomong begitu kok ini nggak berat nggak? Aku sudah mengampuni secara perasaan jauh sebelumnya bang, tapi ketemunya baru malam itu. Jadi aku memang udah bawa dalam doa dan aku memang waktu berdoa pertama kali untuk ngampunin bapak juga aku itu konflik lah, aku nangis sejadi-jadinya kayak susah lah karena Teringat-ingat lah ya. pasti teringat dan dari kecil kan memang udah nggak sama bapak, bahkan aku udah sampai pada titik oh ya udah memang aku juga hidup tanpa karakter bapak gitu loh, sampai mau ngampunin siapa orang yang sebenarnya udah nggak ada lagi dalam kehidupan hidup lo. aku gitu kan. Cuman akhirnya ketika aku memang memutuskan untuk mengampuni ya itu nangis aku ngejerit dan oke, ngampunin. Nah momennya bapak datang ke rumah. Jadi sekarang udah aman. Sudah aman, tiap bulan masih komunikasi gitu. Kenapa jadi acara keluarga kayak gini nih di Iya. sini? Bang Jena kalau ada bapak di sini kira-kira abang mau ngomong apa kira-kira sama bapak? Udah kan sekarang sering ke rumahnya. Apa? Sekarang Sekarang kan sering ke rumahnya. komunikasi terus. Tapi kita belum tahu obrolannya apa. Sekarang sering ke rumahnya. Sering ke rumahnya? Udah sering ke rumahnya. Sekarang bapak Jenda Eh di Cilengsi apa di Tangerang sekarang? di Tangerang. Lagi nganter barang. Enggak kan? Sekarang lagi udah nonton, enggak. lagi nonton Lagi ini. nonton. Lagi nonton ini. Apa yang mau bilang ke bapakku? Kok ke bapak kau? Bapak kau kan Bapak siapa? Bapak kau kan kau nyuruh. Udah meninggal bapakku. Iya, makanya ini ke siapa? Iya coba nggak apa-apa bilang ke bapakku juga nggak apa-apa. Terserah. Bapaknya Marcel kalau memang kebetulan lihat video ini, inilah kelakuan anak kau pak. Iya. Enggak aja. Malam dia nongkrong sama Bang Valen. Tahu lah ya kalau udah nongkrong sama Bang Valen kan. Tuh. Sedih gak? Kok enggak sedih karena aku ngomongnya sama bapak kau. Oh, sedih. Kamu gak sedih ngelihat temenmu bapaknya meninggal tuh gak sedih berarti? Sel aku susah jujur nih ya Sel, aku tuh Kau seneng bapakku meninggal? bukan seneng bapak kau meninggal. Aku nanya tadi sedih gak? Terus kau bilang seneng. Enggak, tapi yang aku tahu kau sudah berdamai dengan kepergian bapakmu dari Berarti materi-materi kau bahwa Berarti kau cerita. Setuju bapakku meninggal. Aku Angin. Tapi ya apa? Paling tidak kita bisa lihat ya bagaimana memang unik hubungan orang tua terutama Iya. bapak sama anak. Ada yang mesra, ada yang Iya. memang rasanya berat. Ada Berat. yang mendingan jauh tapi lebih mesra daripada begitu deket-deket berantem. iya betul. Tapi dalam keluarga hubungan yang paling mungkin dan paling berisiko untuk dirusak adalah hubungan antara anak sama bapak. Aku cuma bisa cerita sampai situ karena kalau aku ceritakan lebih jauh lagi nanti kita bicara teologi kekristenan jadinya. Nah, sebelum daripada kita ngomongin teologi kekristenan, mendingan untuk yang belum berdamai antara bapak sama anaknya khususnya lah orang-orang kita ya, orang-orang Iya. Batak, tapi juga banyak untuk bukan orang Batak juga pasti banyak. Kira-kira kalau di film itu kan bapaknya yang datang. Iya, Tapi secara teori kebatakan itu nggak tidak mungkin. Iya. Betul. Pasti anaknya yang harus Oh datang. tapi ini Betul. bapaknya datang duluan. Iya, tapi Numpang kan tidur. Tapi kan aku yang mengundang. yang mengundang kan Oh iya. Dan proses memaafkan juga dari kayak aku. ini.
Apa yang kira-kira bisa kau sampaikan kepada kawan-kawan kita? Ya, yang bisa aku bilang yang pertama adalah yang paling umum dan mungkin susah diterima sama teman-teman. Sejahat apapun dia, bagaimanapun darahnya dia itu mengalir di badan kita. Yang kedua, memaafkan orang lain, apalagi bapak, itu sebenarnya kita bukan melakukan sesuatu untuk dia, tapi kita melakukan hal itu untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita memendam kesalahan orang lain, kita mendendam, itu dampak buruknya ke diri kita sendiri. Jadi mengampuni itu adalah kita melepaskan diri kita sendiri dari hal-hal yang buruk. Karena ya itu, mendendam itu adalah hal yang sangat buruk, yang sangat berdampak dalam hidup kita. Itu sih paling penting. Inang bawa sama tadi konomu sudah sitaonoki. Aku lagi nyari yang bapak agak susah tadi, malah jadi Inang lagunya. Ayah, mengapa Masih saja bukan itu kau lagunya. ragukan? Ya ini sebenarnya acara lapo ya. Kalau aku tengok dari lagu-lagunya dari tadi ini acara lapo nih lebih tepatnya. Lebih ke ayah dengarkanlah aku Dari Tangerang, walau. hari ini nginep di Cilengsi. Bapak Jenda. Tapi saudara-saudara, ya memang luar biasa hari ini ya. Iya. Tidak ada yang kebetulan. Betul. Tidak ada di rundown ini. Betul. Tapi hari ini untuk kalian semua yang belum berrekonsiliasi sama bapak-bapak kalian, aku mau bilang sekarang, tidak ada kata yang terlambat. Betul. Ya, aku mau berdoa buat saudara-saudara Amin. semua. Taruh tangan kananmu di dada, kita berdoa malam hari ini supaya terjadi rekonsiliasi. Angkat tanganmu dan percaya bahwa hari ini segala hal-hal yang memang membuat hubunganmu dengan orang tuamu itu rusak, hari ini pulih di dalam nama acara Potsi malam hari ini. Amin, amin. Kayak pernah aku dengerin di acara apa ya? Solid, John Hartman. solid. Pemain. Betul, ternyata ini acara orang Kristen ya. Dari Bukan. tadi aku tengok ini dua host, bintang tamunya. Ya, produsernya. Iya. Yang satu juga ada namanya Arif, tapi Arif Tonang panjangan. Arif Tonang. Terus itu kan sama bapak Iya. merawat orang Inang. Nah, yang tadi aku bilang mama cuman bisa tidur di tempat tidur dan cuman aku yang dia harapkan. Ya udah, awalnya aku masih coba untuk sambil kerja, sambil nemenin mama ngontrol ke rumah sakit dan nyediain makan mama dulu sebelum berangkat. Tapi akhirnya nggak bisa. Akhirnya aku harus berhenti karena kan mama tetap harus Full time. full time, pagi, siang, malam itu untuk makan dan minum obat. Tapi ada momen di mana mama tuh ngerasa nyeri dan dia minta aku harus nemenin ketika nyerinya kambuh. Jadi aku waktu itu memutuskan untuk berhenti kerja, tapi nggak bilang sama mama, Bang. Oh, sian. Karena aku nggak mau dia jadi beban pikiran. Karena saat itu mama sudah mengulang-ulang untuk udahlah Jen, biarin aja mama pergi. Kau capek kan kayak gini terus. Tapi tuh kamu lanjutin nggak, pengennya pergi kemana? Siapa tahu pengen ke mall. Mama aku tidur di tempat tidur, mau jalan ke mall mau ngapain? Siapa tahu mau ke mall, mau pergi ke mall tapi kau tahan. Nggak bisa Sel, mama mau Kau aja ngobrol panjang nggak? Mau pergi kemana? mau pergi mau ketemu Tuhan Yesus maksudnya waktu itu. Kau pancing-pancing aku loh. Ke mall tapi. Enggak ke mall. Cuma akhirnya apa yang membuat kamu berani untuk keluar dari pekerjaanmu? Karena itu gambling loh. Nah, obat kan butuh uang juga. betul, ya, kita tahu. betul. Nggak ada pilihan lain. Pilihannya cuman ya harus keluar dari pekerjaan dan bisa fokus untuk ngurus mama. Nah, untuk ngurusnya keuangan dari siapa? Waktu itu masih ada tabungan, tabungan aku, tabungan mama masih ada. Cuman memang sampai pada akhirnya tabungan itu habis, nol, minus bahkan karena masih ada tagihan tapi di rekening udah nggak ada. Terus? Ya tapi ya aku percaya sih, maksudnya ini pasti ada campur tangan Tuhan. Tapi kami nggak pernah kelaparan, kami masih tetap bisa beli makan. Betul. Nggak tahu tuh dari mana kalau ditanya, rekeningnya kan udah kosong tapi masih bisa beli makan. Nah, saat aku bilang aku berhenti kerja tapi aku nggak bilang sama mama, aku tetap keluar rumah. Jadi abis aku ngasih makan, minum obat, mama Seakan-akan kau kerja. seakan-akan aku Pura-pura. kerja. Iya. Seakan-akan aku kerja, nah mama nggak tahu. Nah itulah aku ketika nggak tahu di luar mau ngapain, nggak kerja juga,
aku mulai ngonten tuh bang. Oh itu. Itu justru Saat Awalnya. kau seakan-akan kerja itu. Iya. Berarti itulah pertama kali seorang Jenda Munte Konten. membuat konten. Iya. Sendiri itu atau memang Sendiri. ide anak-anak tongkrongan udah mending konten lo. Sendiri bang. Yang Sendiri. kontennya teriak. Iya itu sendiri. Aku itulah Ini awal dari aku konten. wartawan kriminal yang serius. Iya. Kok bisa jadi pikiran konten gitu loh maksudku. Ya memang karena sebelumnya aku udah pernah nyoba untuk ngonten kayak gitulah sekali-sekali yang teriak di jalan. Udah pernah nyoba tapi memang nggak pernah pecah. Jadi aku nggak lanjut. Jadi nggak aku terusin. Tapi ketika aku udah nggak ada pilihan ya udah coba lagi. Dan sebenarnya memang waktu itu nggak ada berniat untuk alih profesi jadi konten kreator atau nyari duit dari berkonten. Cuman karena memang nggak ada yang bisa aku lakukan saat itu ketika di luar rumah. Ingat gak viral pertama kali kamu apa? Viral pertama kali itu Mukulin orang ya? Bukan mas. Oh. Beda itu emang viral tapi ya cuman berita kriminal doang. udah diselesaikan kan. Kayak kasus kau kan gitu kan. Yang mana? Saya nggak punya kasus. Saya nggak ada kasus. Enggak, taruh dulu. Emang dia beneran pernah ada kasus mukulin orang? Dia? Nggak, bukan. Bukan. Enggak Bukan lah, aku dia. kan enggak kayak abang. Gue takut salah ngomong. Gua jadi Ada tapi ada. Oh pernah ada. Gue gak tahu bang. Yang lain. Bukan. Oh bukan. Nggak usah Oke, dibahas. oke, nggak oke. usah Nggak usah dibahas. Nggak usah Hampir, Itu hampir waktu- gol itu. Oke. Enggak usah dibahas tapi hampir gol. Aku lembut bang orangnya, enggak pernah menganiaya orang. Masa? Kemarin istrimu bengep-bengep itu. Itu dia habis ini operasi kecantikan. Oh, bukan gara-gara dipukul. Bukan. Baret-baret itu. Enggak. Ah baret-baret. Heeh. Mana? Itu tuh. Tuh istrimu tuh. Enggak Digodain sama orang Ambon tuh. Siapa tuh? Dia perempuan paling cantik, paling mulus, paling bersih. Balik lagi. Apa ya? Konten apa yang viral waktu itu? Waktu itu Pertama yang akhirnya bener-bener viral itu aku niruin lagunya audisinya Gea Indrawari di Indonesian Idol Yang waktu mana itu. tuh? Yang Aisus judulnya. I'm jealous. Uh-uh. I'm jealous. I'm over jealous. I was coming at you. I was coming at you. You don't judge me. Attitude, paki-paki cu. Nah, itu aku nyanyi di lampu merah PGC. Kenceng kali. Kenceng Pusat dan grosir Cililitan. iya, dan banyak yang ngelihat tuh orang-orang yang lagi di lampu merah pada ngeliatin dan akhirnya aku diundang ke Indonesian Idol waktu itu. Hah? Dari PGC itu? Iya, Oh, dari- karena dia viral. Karena viral, diundang ke Indonesian Idol, diketemuin sama Gea-nya langsung. Nah dari situ, Pakai caki-caki cu. iya pakai cucu. Wow. Itu masuk TV pertama. Masuk TV pertama. Langsung Indonesian Idol. Indonesian Idol. Dibayar berapa? Ada lah. Kan baru pertama Sel. Enggak pengen tahu aja. Udah gak mikirin lah. Gak dibayar, dia yang bayar justru. Tapi akhirnya kamu nemuin ide-idenya apa? Sekarang kan jawab-jawabin pertanyaan follower. Marah-marah. Marah-marah. Terus ya Bahasa Thailand. Bahasa Thailand. Nyanyi-nyanyi. Terus takut istri. Takut istri. Itu benar kejadian itu. Halo. Pura-pura ya ini ya. Enggak lah, mana takut kita. Enggak tahu Sel. kau. Sama Cuman- istrimu enggak tahu sama sekali. Ya Kita kan kepala keluarga, ya kan, Bang? betul, aku tuh cuman segan aja. Segan aja. Enggak, ini memang ada perbedaan antara kalian berdua. Apa? Kepada aku. Wis, 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 wis. Kalau abang kayak mana emang? Kalau Marcel bilang dia acara sama Bang Valen. Udah aku nggak usah ikut katanya. Aman kok sama si Valen. Oh, Kalau gitu. istrimu kan berbeda. Sama siapa? Bang Valen. Ikut aku. Udah aku dengar si Valen ini. Iya Sel. Bener Pak. di SFC Celebrities Football. Kalau aku nggak ada nyonya ini. Enggak ada. Tapi pas aku ada, pasti Masuk nyonya dia? ini ada. Tapi bang, enggak. Tapi Jadi memang imageku itu udah Oh bukan, mungkin dia udah di framing sama dia. beliau Bukan. ngefans sama Abang. Itu ngefans sama mungkin nggak ada. Ngefans Hater sama yang ada. abang. Ngefans sama abang. Tapi abang kan sering ngecek. Jangan kau tunjuk aku ya. Oke. Satu kali kau tunjuk muka ini. Gimana Le? Tapi contoh simpel, istriku udah berapa kali kalau abang lagi ketemu aku, abang ngecengin, bercandain, dia santai kan. Iya lah. Justru aku kan apa adanya. Iya. Enggak, yang abang bilang tuh bercanda kok, bukan apa adanya. Nanti ditanya lagi tuh sama dia di Iya rumah. maksudnya bercanda apa adanya aku ya memang begitulah aku kalau orangnya Iya bercanda. bercanda, maksudnya Iya. bercandanya tidak benar. Bercanda. Aduh, udah pada tua begini. Enggak, aku bingungnya ini acara di Si Today ini. Iya. Kita obrolannya serius loh dari tadi, tapi banyak kali recehnya. Kita bisa nangis di sini.
Kita bisa marah-marah di sini. Bahkan kita bisa nggak ada materi sama sekali. Iya. ada di sini. Dan bahkan kita bisa nungguin bintang tamu ke toilet. Iya. Karena tiba-tiba bintang tamunya pergi sendiri ke toilet. Ntar lu gue kencing dulu ya gitu. Iya. Oh, Akhirnya bisa kita kayak jadi gitu? berdua ngobrol. Iya. Oh gitu, aku belum lagi mau ke toilet lagi. Ya udah jangan. Jangan. Tapi kau bener itu cuma konten Sudah doang. dicoba-coba akhirnya semua mungkin. Idemu Iya. atau sudah sama tim juga termasuk Nyonya? Aku ngundang adik-adik aku di UKI, aku bikinin grup untuk jadi tim kreatif. Jadi sebenarnya tapi mereka freelance. Jadi kalau ide mereka aku eksekusi dan diterima sama klien sama brand ya aku kasih mereka bayaran. Gitu. Jadi pitching ide, pitching Iya, proposal. iya. Kalau memang accepted diterima sama brand, ya mereka dapat. Kalau enggak, berarti sorry gitu. Berarti memang udah sekarang bukan lagi cuman sekedar iseng-iseng, tapi udah pikiran nih apa yang bisa kita pitching ke brand. Iya, dan itu adalah buah dari kesabaran dan juga totalitas dan ketulusan dia kepada orang tuanya menurutku Bang. Luar biasa. Karena ketika dia keluar dari kerjaannya, aku yakin itu gamblingnya minta ampun. Betul. Sampai akhirnya Tuhan memberikan jalan. Amin. Kenapa bisa memberikan jalan? Karena dia ngajak ngobrol kaki di tol. Kembali lagi callback. Kok Iya. jauh kali? Jauh kali. Kaki digunakan untuk apa? Untuk jalan Jalanmu lancar nggak? lancar. Karena kepedulianmu tanpa diketahui orang itu yang kamu punya. Kok kalian tepuk tangan semua lo? Kesimpulannya lari nih. Malah kalian tepuin juga. Tapi benar gak? Cocokologinya. Iya, nah itu cocokologi aku sepakat. Cocok. Sepakat kan? Sepakat. Cocok kan? Nah terus apalagi yang belum pernah kamu lakukan kayak nggak pernah kamu kontenkan? Kalau yang tadi kan yang ketemu izin kaki di tol itu kamu ceritakan. Mama pun pertama kali belum kamu ceritakan. Ini yang mana nih? Apapun itu. Pengalaman hidupmu. aku jadi pengalaman hidup. Iya. Pengalaman hidup. Apa ya? Mungkin ini istriku lah. Kenapa dia? Aku Ada masalah? berapa tahun pacaran sama dia tuh kami sempat lama loh nggak menikah. Ini Bang. Ini belum pernah nih Bang. Belum pernah. Ini aku tahu juga nih sedikit nih. Berarti udah pernah. Tapi nggak di kamera Bang. Nggak di kamera. Nggak di kamera nih. Jadi Karena dia benci sama mertua laki-laki. nggak ada. Ini apaan? Ini kau cerita siapa lagi kau nih? Ya, kamu Bapak nggak ada ya, ini Marcel ngada-ngada nih Pak. katanya gak akrab sama mertua laki-laki. Weh akrab kali aku malah. Akrab kali. Kami udah ngomongin kerjaan bareng malah. Kali Akrab kali. Terus. Emang aku kayak kau sama. akrab aku. Enggak. Aku tahu. Dikit. Enggak gini. Tadi aku udah cerita bagaimana proses mengampuni bapakku, Sel. Iya. Nah, gimana kalau sekarang kau juga mengampuni mertua kau? Gak ada masalah loh kalau mertua aku loh. Yang kemarin kau bilang itu loh. Mana gak ada. Woi, gak usah zoom. Wait. Woi, makin deket. Gue deketin lagi. Nggak apa-apa Sel. Saya gak ada masalah Pak. Sel, enggak. Lepasin aja. Gak ada masalah demi Tuhan. Yang soal aku nggak mungkin cerita lah. Itu kan masalah pribadi kau. Lepasin aja Sel. Gak Ya ada. Sel, nggak apa-apa. Rekonsiliasi itu baik untuk dirimu sendiri kok. Aku udah rekapitulasi. Maksudnya Suara. Apa pemilu? Rekapitulasi itu pemilu. Berapa sementara ini yang unggul siapa? bukan. Nggak akrab. udah. Sudah rekonsiliasi. Udah akrab belum? Emang nggak ada apa-apa. Oh, jadi nggak perlu akrab-akrab banget juga. Akrab. Kapan terakhir kali kau jalan sama mertua? Mertua perempuan. Laki-laki. Kan kita lagi ngomongin Nggak, mertua laki-laki. Divorce. Iya, berarti lu lebih akrab sama yang perempuan. Dua-duanya akrab. Dua-duanya akrab. Kapan terakhir kali jalan sama mertua yang laki-laki? Bulan lalu. Enggak. Bulan lalu kan kau lagi di luar. Udah mulai berbohong kau. Atau kapan Saya lama di kriminal, Marcel. kapan terakhir kali kau jalan sama istrimu? Ini padat banget lagi setan. Kalau jalan ya Nonton terakhir kali sama istrimu kapan? nonton. Iya. Udah lama nonton 2 bulan lalu. 2 bulan lalu itu. Iya. Di bioskop. Bioskop. Itu terakhir kali kau nonton sama istrimu. Iya, nonton balap. Ada nggak hubungannya
orang Inang sakit, kalian susah, kau berhenti kerja malah akhirnya dapat berkat di konten kreator itu. Kau Pasti bang. gimana Pasti kau bisa merasionalisasikan Ya. sesuatu yang kayaknya nggak ada hubungannya kan sebenarnya. Betul. Dan jalannya malah dari jadi konten kreator. Pertama sangat tidak mungkin aku menjadi konten kreator karena aku ngerasa passionku sebagai jurnalis juga itu memang benar-benar passionku dan aku menyukai pekerjaan itu. Iya. Jadi tidak ada opsi untuk aku meninggalkan profesi itu sebenarnya. Tapi kenapa bisa berpindah? Ya menurutku pasti ada campur tangan yang di luar dari aku. Iya. Dan aku percaya itu. Yang kedua adalah aku selalu percaya bahwa ini catatan buat kalian semua Mana? bahwa Ntar saya belum pulpen dong buku dong. Enggak buat Nggak kalian. usah. Kau Nggak nggak usah. usah. Kau Buat nggak yang- usah. Yang, Kau nggak yang- usah. yang lagi nonton. Jangan ditunjuk-tunjuk ntar penonton bentak loh. Oh ya, ada Bang Valen nonton. Iya. Aku selalu percaya bahwa di dalam setiap berhasilmu Amin. ada doa ibumu di situ. Iya. Di doa ibuku namaku disebut di Udah nggak? didokon. Udah. Bukan. Beda. Tapi ilmu wartawanmu kepake nggak? Ntar dulu yang tadi belum selesai. Yang mana? Yang tadi ada Saya doa kira- ibu. Saya kira nyanyi udah kelar tadi. Belum. Ada doa Nanti ibu. abis ini ada nyanyinya lagi kok. Ada lagi. Ada lagunya lagi. Saya tunggu. Jadi ada doa ibu pasti. Pasti ada doa ibu. Nah, ketika aku lagi ngurus mama dan mama nggak bisa ngapa-ngapain untuk aku, ya saat itu yang bisa dia lakukan adalah cuman berdoa Supaya supaya dia sembuh dan dia juga berdoa supaya anaknya ini berhasil. Dan hari itu kamu merasa bahagia. Ya buat aku sebenarnya ketika aku memutuskan untuk melakukan sesuatu buat mama itu sudah bahagia. Aku nggak perlu menunggu apa nih efek dari aku bantu mama. Tapi karena banyak anak-anak di luar sana yang dia sebenarnya pengen ngebahagiain orang tuanya, tapi dia nggak punya kesempatan, Sel. Iya. Entah ya mungkin ini juga yang pernah aku dengar dari materimu Iya. gitu kan, bahwa ketika kau sukses ternyata bapak nggak sempat. Meninggal. Nah, Nggak sempat nyerang balik serangan jantungnya. nggak sempat Nyerang balik serangan jantungnya. counter attack. Iya, jadi- Counter attack dari heart attack. Iya dari heart attack. Jadi bapak saya diserang jantung nggak sempat nyerang balik. Karena belum ada Puyol waktu itu di situ jadi pertahanan runtuh. feeling aku mungkin memang bapakmu fans MU ya. Iya. Nggak bisa nyerang balik setahu MU memang. Nggak bisa nyerang balik. Berarti mama sekarang sehat. Sehat. Mama sehat. Sehat 10 sekarang. tahun mamaku meninggal. Ih, 10 tahun lagi ya Pak? Umurku 10 tahun. Umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Tinggal mamaku. Jadi kalian baik-baik lah sama orang mama. Abang gak dapet kasih sayang Gak seorang ibu. dapet. Tapi hari ini abang bahagia. Sekarang ada mama yang memang bukan mama kandung ya. Sambung. Mama sambung, tapi kan tentu beda ceritanya. Betul. Gimana rasanya? Melahirkan adikku yang paling kecil. Makanya nama adikku tuh Parningotan Hasiolan supaya diingat lah terus. Jadi umur 10 tahun pas sudah mau lahiran kami dipanggil, dia tuh mama didoain aja, mukanya udah bengep gitu. Duh. Kami pulang ke rumah lagi jam 6 pagi dibilang udah nggak ada. Yang paling lama merasakannya ya kakakku lah, udah 14 tahun. Aku masih 10 tahun. Udah ditinggal mama. Jadi memang betul kalau banyak masih ada waktunya kalian harus baik-baik. Betul, karena kita nggak tahu bahwa mungkin ketika kita hari itu berniat untuk melakukan sesuatu untuk orang tua, mungkin itu adalah hari terakhir. Iya. Kita nggak tahu besoknya udah nggak ada gitu. Dan mirisnya adalah banyak teman-teman kita yang lebih memberikan bahunya kepada teman-temannya dibanding sama orang tuanya. Seperti kamu. Bukan ya. Saya, betul. Enggak lah, aku Betul. tahu kalau lu ke mama lu emang luar biasa. Ada gengsinya juga Pak. Tetap ada ya. Tetap ada gengsinya. Orang Batak ya. Batak mamaku. Boru apa? Aritona. Boru Ari. Si mare-mare. Si Mare-Mare. Hari Yang penting hari ini kita bahagia teman-teman. bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara. Pemirsa, kita ganti lagunya yang lebih duniawi. Iya. Because I'm happy. Tapi gimana Bang Valen bisa tetap merasakan gimana ya kalau misalkan Bingung ya? Heeh. Nanti aja kita di acara di episode yang lain. Oke. Karena aku pengen tanya ini nanti aku pasti nggak bisa aku tahan. Oh. Tahu kan? Iya. Tapi kan di sini kalau abang mau nangis nggak apa-apa. Nggak Boleh apa-apa kok. banget. Tapi Boleh. memang ini masih dalam hubungan yang ketika nanti nggak ada bintang tamu. Iya. Ntar
Marcel wawancarain saya. Iya. Iya. Tapi ilmu wartawan itu nggak mau lu pakai jadi konten. Misalnya bikin, Iya. kan ini mau politik nih. Iya. Bikinlah konten tentang politik justru dan lain sebagainya. Atau kriminal ini juga gitu. Kalau sebenarnya salah satu ilmu yang aku pakai di konten Santet. adalah Bukan, enggak Mas. lah. Beda. Santet beda, Wah. Santan. Itu makanan. Iya. Apalagi? Terus. Sena ibayin ala kodus sena kinda. Tahan lo, kalian pancing lo. Enak kali ngomong serius kan dari tadi kan kita tektok kalau ngomong serius. Dan pancing terus aku lo. Santai. Santan. Santai juga. Santun. Tapi mata kau belum begitu, narkoba kau gimana? Marcel, aku kemarin ada orang BNN yang nanya sama aku loh. Terus? Aku hari sebelumnya Ini serius? Iya. Serius dia nanya? Ada yang nanya. Hari sebelumnya aku. Kurang ajar kali ah. Nih aku kasih tahu nih telepon masuk nih. Telepon masuk nih sama kau ya. Serius kau? Serius. Halo nih. BNI. Bukan dong. Yang paling atas coba kau lihat. Canggih ah. BNN bang. Ngeri Jadi kan kali. aku Kau cepus main sekarang? bola. Cepus Bukan. Aku dipertanyakan staminaku, Sel. Dipertanyakan. Lu orang kan lagi Main bola. bahagia. Kita Senin main bola. Terus aku malamnya ada kegiatan. Terus kemarin Rabu malam aku udah joget-joget lagi. Iya. Iya kan, ada berkaraoke kan. Joget-joget terus sepanjang aku joget-joget itu 1 jam aku joget terus dan nggak minum. Terus itu ada yang mempertanyakan, itu staminamu datang dari mana? Terus. Ya aku bilang, ya memang ya kita kan olahragawan ya bang, Iya. wajar stamina kuat. Atlet. Kalau M150. wes masuk bisa, lagi. sabi. Masuk lagi bareng. Kalau Marcel staminanya kuat baru kita pertanyakan. Enggak, aku aman kok. Aman ya. Aman aku. Sering begadang, Badang. tapi gemuk. Woi, jangan jangan dijawab. Tapi udah jauh dari kata susah lah hidup mulai ya sekarang ya. Dibanding waktu rekening itu habis kan waktu ngurusin mama kan. Oh iya, udah jauh lebih baik lah saat ini bang. Zaman ya. Udah ada bisnis juga yang tadi abang bilang. Aku Apa ada tadi? bisnis kuliner. Terus Oh ya sempat kau bawa waktu kami sempat kita main aku bola ya? bawa yang abang tuduh kan. Aku tuduh apa? Wah ini enak kali nih pasti Oh nih. iya memang Mimo ada minyak babinya kan? Enggak ada, enggak ada. Memang seenak itu tapi halal. Itu yang bakmi ini kan? Bakmi, anak bakmi. Anak bakmi. Seenak itu. bakmi. Anak bakmi doa kawan. Modal pergaulan. Oh idonan. Apalagi bisnismu sebelum kita closing ini? Ada yang aku mau jalanin sih nanti benar sama istri. Cuman aku belum bisa spill strategi bisnis bang. Karena butuh dukungan Marcel nanti kayaknya. Oh iya Marcel ini memang apa ya helping hands. Amin, Betul. amin, Tuhan. Dia tangan selalu membantu. Aku ingat bang, aku pertama kali ketemu Marcel di lokasi syuting. Pertama kali ketemu dia. Terus? Hal yang dia bilang pertama kali sama aku adalah, bang, kalau lu perlu apa-apa, hubungin gua. Mau minjem duit juga, hubungin gua. Ya. Tuh, mana ada orang yang Nggak ada. ngomong menawarkan mau minjem duit juga ke gua. Nah itu, ku ingat Sel terus. Iya. Bunganya udah dikasih tahu. Enggak ada. Aku bukan Oh minta itu dana. ya. Karena pinjemin. Oh, Bukan ku kasih. Enggak, tapi enggak aja. Jadi seperti itulah kisah perjuangan Jenda Munte berbalik dengan atribut yang dia tampilkan di kontennya, tak sekedar cuma hahaha hihi dan ngamuk-ngamuk aja ternyata, dan kita di sini hanya membuat dia ngamuk 2 kali aja. Ya, berarti Omongan yang berdaging empuk, renyah tapi begitu nikmat ketika masuk ke dalam tubuh. That's right. Jenda berjuang dan sekarang mendapat berkah berlimpah dari perjuangannya, jalan mulus selalu hadir dari doa dan perjuangan yang tulus. Haleluya. Terima kasih Kakak Jenda dan juga terima kasih untuk para hadirin yang sudah hadir hari ini. Enggak ada yang hadir. Ini kameramen. Kameramen. Iya. Mari kita bangkit berdiri. Mau ngapain? Hah? Ngapain? Kan mau pulang bentar lagi. Itu beneran mau berdiri loh. Berdiri dia loh. Jangan lupa follow seluruh akun medsos Si Today. Kami bertiga pamit, Valentino Simanjuntak. Aku Jenda Munte. Dan aku Marcel Situde. Berdamailah dengan keluargamu, berdamailah dengan orang tuamu, berdamailah dengan dirimu sendiri, karena itu yang akan memerdekakan kau dan berkat melimpah di masa depanmu. Sampai Amin. ketemu lagi di Potsi berikutnya.